Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini eh, kita akan mempelajari mengenai manajemen kas. Jadi kas itu merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Jadi transaksi tersebut misalnya perusahaan tersebut ingin membayar gaji atau upah pekerja, kemudian dia membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan juga transaksi lain yang diperlukan perusahaan. Nah, jadi kas ini dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk pembelian aktiva tetap, dan maupun untuk pembelian aktiva tetap memiliki sifat kontinu dan tidak kontinu. Nah, misalnya kalau yang kontinu itu atau terus-menerus pembelian bahan baku dan bahan pembantu, kemudian membayar upah dan gaji, membeli supplies kantor habis pakai dan juga yang lainnya. Kalau kebutuhan kas yang tidak kontinu atau tidak rutin itu misalnya pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran hutang, pembayaran dividen, pajak, dan juga yang lainnya. Kemudian pada dasarnya perusahaan membutuhkan atau menyimpan uang kas dengan 3 tujuan. Yang pertama untuk kebutuhan kas untuk transaksi. Nah, kebutuhan kas untuk transaksi ini diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha perusahaan. Misalnya pembayaran upah, beli bahan baku, kemudian biaya administrasi dan biaya kantor. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kas untuk berjaga-jaga. Ini untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan juga sulit diperkirakan. Biasanya itu misalnya pengeluaran yang tiba-tiba muncul dan harus dibayar perusahaan akan menyulitkan perusahaan apabila tidak memiliki cadangan kas yang cukup. Ini biasanya dana darurat seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kas untuk berspekulasi. Maksudnya agar perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah. Misalnya berspekulasi dalam pembelian bahan mentah yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Seperti itu. Telah sebelumnya tadi bahwa kas merupakan salah satu aktiva yang memiliki likuiditas paling tinggi. Likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Likuiditas perusahaan itu dapat kita lihat dari aktiva lancar yang tersedia. Nah, aktiva lancar ini sebagai modal kerja akan dibandingkan dengan jumlah hutang lancar sebagai kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi perusahaan. Nah, perbandingan antara kas dan hutang lancar ini disebut dengan rasio kas. Rasio kas yang tinggi menunjukkan kemampuan membayar hutang lancar juga tinggi. Besarnya kas yang cukup baik dan aman menurut H.G. Goodman itu antara 5-10% dari aktiva lancar untuk perusahaan manufaktur, sedangkan untuk perusahaan jasa itu lebih besar lagi. Selanjutnya ada namanya model manajemen kas. Model ini dikemukakan oleh William Baumol. Kemudian model Baumol ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas masuk maupun aliran kas keluarnya. Rumusnya itu C sama dengan akar dari 2 dikali F kali T bagi K. C itu jumlah kas yang optimal, F biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, T itu jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, dan K biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Kemudian kita lihat contoh 91.
Yang contoh ini, suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa bunga per tahun sebesar 150.000. Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per minggu yaitu 1 juta, sehingga setahun itu 52 dikali 1 juta sama dengan 52 juta. Jadi setahun itu ada 52 minggu, jadi dikalikan dengan 1 juta ya, sehingga 52 juta. Besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun. Berarti yang ditanya jumlah kas optimal yang diperlukan perusahaan. Kita bisa lihat di sini C sama dengan akar 2FT bagi K. Tadi biaya tetapnya yang F itu 150.000. Kemudian jumlah kas untuk periode tertentu itu 52 juta. Kita bagikan dengan K 15% atau 0,15, hasilnya 10.198.039. Nah, jadi kas optimal perusahaan adalah sebesar 10 juta sekian. Jumlah frekuensi transaksi yang harus dilakukan sebanyak 52 juta dibagi 10 juta ini yaitu 5,09 kali atau sebanyak 5 kali. Sedangkan rata-rata saldo kas yaitu 10 ini dibagi dengan 2 sama dengan 5 juta sekian. 5.099.020. Nah, berdasarkan contoh ini di sini dijelaskan bahwa model ini terlalu sederhana, terutama dengan asumsi mengenai aliran kas masuk dan keluar yang dianggap konstan dan diperkirakan dengan tepat tanpa mengindahkan adanya situasi musiman atau fluktuasi ekonomi. Kemudian muncullah model Miller dan Orr. Model ini penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Konsep ini mengatakan bahwa perusahaan harus menetapkan jumlah saldo kas yang paling tinggi sebagai batas atas dan saldo kas terendah sebagai batas bawah. Apabila saldo kas telah mencapai batas atas, maka perusahaan hendaknya merubah sebagian kas tersebut ke dalam bentuk surat berharga atau saldo kas kembali pada jumlah yang ideal. Namun kalau misalnya jumlah saldo kasnya minimal, maka perusahaan dapat merubah sekuritas yang ada menjadi kas sehingga mencapai saldo kas yang ideal. Ini rumusnya. T itu biaya tetap, kemudian ini ada varian dari aliran kas masuk dan bersih, I-nya itu tingkat bunga. Kita lihat contoh, ini suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000 setiap kali transaksi. Deviasi standar aliran kas masuk ini sebesar 100.000. Tingkat bunga per tahun sebesar 12%. Batas minimal kas yang tersedia sebagai batas bawah sebesar Rp0. 1 tahun dihitung 360 hari, maka jumlah persediaan kas yang diinginkan perusahaan yaitu di sini 3 dikali T 5.000. Kemudian biaya tetap untuk melakukan transaksi 5.000 dikali dengan deviasi standarnya 100.000 di pangkat 2 dibagi 4 dikali 0,12 dari 12% dibagi dengan 360 hari. Kemudian sama dengan dimasukkan juga di sepertigakan sama dengan 482.745. Jadi nilai batas atas adalah 3Z, yaitu 3 dikali 482 yaitu 1,4 sekian,
Batas jumlah kas tersebut menunjukkan batas maksimal kas yang optimal. Ketika kas mencapai batas tersebut, maka perusahaan harus merubah sebagian kas tersebut sebesar 956.490, yaitu dari 1,4 dikurangi 482 ini menjadi surat berharga agar saldo kas kembali sebesar 482 sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Sedangkan ketika kas perusahaan sampai batas minimal, dalam hal ini Rp0, maka perusahaan harus menjual surat berharganya sebesar 482 agar saldo kas kembali ke jumlah 482 sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Kemudian ada anggaran kas. Jadi anggaran kas ini merupakan schedule yang menyajikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Periode penyusunan anggaran kas ini biasanya disusun tahunan, triwulan, bulanan, mingguan, atau bahkan juga harian. Namun umumnya perusahaan itu membuat anggaran kas ini untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Jadi penyusunan anggaran kas ini merupakan kegiatan yang penting untuk kelangsungan perusahaan. Perusahaan akan tahu bagaimana keadaan kas yang ada secara lebih pasti demi menjaga likuiditas perusahaan. Fokus anggaran kas ini meliputi dua bagian, yaitu penerimaan kas yang direncanakan dan juga pengeluaran kas yang direncanakan. Merencanakan aliran uang kas masuk dan kas keluar akan memberikan saldo posisi awal dan saldo akhir kas yang direncanakan untuk satu jangka tertentu. Perencanaan aliran uang kas masuk dan keluar akan menunjukkan yang pertama kebutuhan untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi, yang kedua kebutuhan terhadap perencanaan investasi atas kelebihan uang pada penggunaan yang mendatangkan keuntungan. Adapun tujuan dari anggaran kas, yang pertama membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan baik periode bulanan ataupun tahunan. Kemudian mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Yang ketiga, merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan yang terjadi. Yang keempat, menentukan besarnya kas untuk pembayaran-pembayaran dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan investasi. Sedangkan yang kelima yaitu mengetahui kapan suatu pinjaman atau kewajiban lainnya harus dibayar. Penyusunan anggaran kas ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang sumber-sumber penerimaan kas, kemudian pos-pos pengeluaran kas, saat terjadinya kelebihan atau kekurangan kas, dan juga saat pembayaran pinjaman atau bunga pinjaman. Untuk penyusunan anggaran kas dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari operasi perusahaan. Jadi rencana penerimaan itu misalnya penjualan tunai, kemudian penerimaan piutang, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan lain yang dimungkinkan diperoleh perusahaan. Kemudian rencana pengeluaran misalnya pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan pembayaran biaya lainnya. Menyusun rencana transaksi finansial, yaitu transaksi yang berhubungan dengan rencana kebutuhan dana yang diperoleh dari pinjaman untuk menutup defisit yang terjadi beserta rencana pembayaran pinjaman tersebut beserta bunganya. Kemudian yang ketiga, menyusun anggaran kas final, yaitu meliputi transaksi operasi dan transaksi finansial. Di sini akan terlihat anggaran kas secara keseluruhan dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian kita lihat contoh penyusunan anggaran kas di contoh 9.3. Pada tahun 2012 perusahaan AFL akan menyusun anggaran kas, rencana penerimaan dan pengeluarannya selama 6 bulan pertama sebagai berikut. Yang pertama, rencana penerimaan.
Jadi penerimaan dari penjualan yang dilakukan tunai itu 25%. Sedangkan secara kredit itu 75% dari penjualan. Dari penjualan kredit, 60%-nya diterima pada 1 bulan setelah bulan penjualan dan sisanya diterima 2 bulan setelah bulan penjualan. Artinya kalau penjualan kredit itu kita menerima piutangnya 60% diterima 1 bulan setelah penjualan, 40%-nya di 2 bulan setelah penjualan. Kemudian informasi tambahan, total penerimaan piutang bulan Januari dan Februari masing-masing 1,9 dan 2,6 juta. Ini merupakan besarnya penjualan dari Januari sampai dengan Juni. Kemudian ada penerimaan lain-lain juga. Ini rencana pengeluarannya. Kemudian saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya yaitu 300.000. Kemudian apabila terjadi defisit, perusahaan akan melakukan pinjaman ke bank pada permulaan bulan dan pengembaliannya juga pada permulaan bulan dengan bunga 2% per bulan. Kemudian yang C, pinjaman ke bank pada bulan Januari sebesar 1 juta dan bulan Februari sebesar 500.000. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut dilakukan pada bulan April sebesar 600.000, bulan Mei 300.000 dan sisanya 600.000 dibayar pada bulan Juni. Persediaan bersih kas sebesar 200.000. Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Ini penerimaan kas dari penjualan tunai. Jadi tadi penjualan tunai 25%, kemudian kalian kalikan dengan jumlah penjualan tiap bulannya. Nah, kemudian di kotak ini kalian perhatikan total penjualan ini ya 4 juta, 5,5, 56, 5,2, 6 juta dan 6,5. Penjualan tunai kalian kalikan 25% dari 4 juta, 25% dari 5,5 dan seterusnya. Kemudian penjualan kredit 75%. Di sini kalian juga kalikan 75% dikali 4 juta, 75% kali 5,5 juta. Untuk penerimaan piutang, yang pertama 60% dari penjualan kredit dan 40% dari penjualan kredit. Diketahui kalau misalnya di informasi tambahannya tadi penerimaan piutang Januari dan Februari itu 1,9 dan 2,6. Nah, di sini karena nggak diketahui ya yang penjualan bulan Desember tahun lalu itu berapa. Jadi hanya diketahui kalau jumlah piutangnya 1,9. Berarti di sini 1,9, berarti yang 40%-nya 1,9. Kemudian untuk Februarinya karena kan yang 60% itu dibayar 1 bulan setelah penjualan. Berarti karena kita ada di Februari, berarti kita punya data penjualan Januari. Nah, 60% dikali 3 juta yaitu 1.800.000 kita masukkan di 60%. Tadi karena diketahui total piutangnya 2,6, berarti yang 40%-nya yaitu sebesar 800.000. Selanjutnya untuk bulan Maret. Sama ya, 4125 kita kalikan dengan 60%, hasilnya 2475. Sedangkan yang 1,2 ini berarti atas penjualan 2 bulan sebelumnya yaitu Februari Januari. Jadi ini 40% dikalikan dengan 3 juta yaitu 1,2. Kemudian kalau yang ini berarti penjualan sebelumnya di Maret. Berarti ini dikalikan dengan 60%. Kemudian kalau yang ini berarti 2 bulan sebelumnya, bulan Februari, berarti 40% dari 4.125.000. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya ini kita membuat tabel untuk penerimaan dan juga pengeluaran kas. Ini bulan Januari sampai Juni ya. Rencana penerimaan penjualan tunai udah kita hitung tadi di sini. Jadi yang tabel yang ini kita masukkan ke sini. Penjualan tunai sebesar Januari 1 juta, kemudian 1,375, 1,4, 1,3, 1,5 dan 1,625. Penerimaan piutang kita dapat dari sini. Nah, kalau yang penerimaan piutang yaitu 19263675, 4170, 4.020.000 dan 4.260.000. Kita dilihat dari total piutangnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak boleh salah di sininya, karena nanti akan mempengaruhi total dari piutangnya. Penerimaan lain tadi udah ada di soal. Kalau penerimaan lain tuh yang ini ya, yang Januari 400.000, Februari 900, 1 juta dan seterusnya. Kemudian kita total berapa penerimaan yang kita dapat. Kemudian rencana pengeluaran pembelian bahan mentah. Nah, ini juga ada di soal. Ini 1 juta, pembelian bahan penolong 200.000, gaji upah 2,5, komisi penjual 300.000, administrasi 3,5. Kemudian kalian masukkan ke sini. Kemudian kita jumlahkan jumlah pengeluaran. Nah, kemudian selisihnya itu bisa surplus, bisa defisit. Ternyata yang bulan Januari defisit nih, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Bulan Februari juga defisit. Ternyata bulan Maret sudah surplus. Seperti itu. Apabila terjadi defisit, maka perusahaan dapat menutupnya dengan meminjam uang ke bank. Pinjaman ke bank, pembayaran angsuran dan pembayaran bunganya dapat dilihat pada transaksi berikut ini. Nah, di sini kalian lihat untuk anggaran transaksi finansial pada bulan Januari hingga Juni tahun 2012. Nah, di sini untuk saldo kas awal bulan diketahui kalau misalnya yang bulan saldo kas akhir pada bulan Desember tahun sebelumnya yaitu 300.000, makanya untuk Januari 300.000. Kemudian diketahui di soal bahwa pinjaman ke bank itu pada bulan Januari sebesar 1 juta. Kemudian pembayaran angsuran diketahui dibayar di bulan April, Mei, dan Juni. Kemudian kas yang tersedia kita tambahkan aja 1,3 juta. Kemudian surplus atau defisitnya didapatkan dari yang ini ya, 1.050.000. Kemudian pembayaran bunga, karena tadi minjemnya 1 juta, bunganya 2%, berarti 20.000. Kemudian kita hitung saldo kas akhir bulannya yaitu sebesar 230. Ini kita dapatkan dari kas yang tersedia 1,3, kita kurangi dengan defisit dan pembayaran bunga, hasilnya saldo kasnya 230.000. Nah, kemudian ini 230.000 nya kita masukkan di saldo kas awal bulan sebesar 230.000. Kemudian dia menerima pinjaman 500.000. Kemudian kas yang tersedia kita tambahkan. Surplus defisitnya di sini defisit 475. Untuk membayar bunganya, karena tadi di sini sisa pinjaman kumulatifnya 1 juta, kemudian dia minjam 500.000, berarti 1,5 juta. 20%-nya yaitu 30.000. Kemudian hasil selisih dari kas yang tersedia dan setelah dibayarkan defisit
dan juga pembayaran bunga, hasilnya saldo kas akhirnya 225. Sisa pinjaman kumulatifnya 1,5 juta. Kemudian 225-nya kita masukkan ke sini. Nah, untuk penerimaan pinjamannya kan nggak ada ya. Kemudian di sini ternyata surplus, pembayaran bunganya 30. Masih sama karena sisa pinjamannya 1,5. Kemudian saldo kas akhir bulannya 1.020.000 kita masukkan ke sini. Kemudian pembayaran angsuran udah diketahui di soal 600.000 dibayarkan di bulan April, kemudian dikurangi, kemudian kas tersedianya 420, untung 20 atau surplus 20, kita bayar bunga 18. Kemudian saldo kas akhir bulannya selisihnya yaitu 422. Nah, ini pembayaran bunganya 18.000 karena sisa pinjamannya di bulan itu 900 karena udah dikurangi dengan pembayaran angsuran. Seperti itu, 20%-nya dari 900.000. Ini kita masukkan segini. Sama kemudian bunganya ternyata tinggal 12.000 karena sisa pinjamannya 600.000. Kemudian kayak gini dimasukkan kasnya bulan Juni hingga sisa pinjamannya tuh 0. Sudah 0. Ternyata saldo kas akhir bulannya sebesar 615.000. Kemudian untuk mengevaluasi hasil perhitungan pada tabel anggaran kas di atas, kita cocokkan apakah saldo kas akhir bulan sama dengan saldo kas awal bulan berikutnya. Yang ini udah komplit ya, ini udah kita masukkan rencana penerimaan dari penjualan tunai, kemudian penerimaan piutang, pinjaman, lain-lain, kemudian ada rencana pengeluarannya juga gitu kan. Kemudian di sini coba kita masukkan saldo kas awal bulan tadi Januari sebesar 300, kemudian kita tambahkan dengan 4,6 berarti 4,9 ya. Kemudian kita kurangkan dengan 4,370.000. Tadi yang kita tambahkan itu saldo kas awal bulan 300 ditambah 43 jumlah penerimaan, ternyata jumlah kas tersedianya totalnya 46. Kita kurangkan dengan 4.370 hasilnya yaitu 230.000. Jadi tadi ibu salah ngeliat, ternyata yang ibu tambahkan jumlah kas tersedia, harusnya jumlah penerimaan ini yang 4,3 ditambah 300 jadinya 4,6. Kita kurangi dengan 4.370.000 hasilnya 230. Kemudian kita masukkan ke sini lagi. Kemudian kita tambahkan lagi ini selisih ini dan ini. Ternyata yang udah berdasarkan contoh tadi, ternyata saldo kas awal dan saldo kas akhir bulan itu sesuai. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.